Berjumpa lagi dengan Al-Barak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1661, Hilangnya Cahaya. Di halaman kuil tanpa nama, sesosok tubuh yang kesepian duduk di atas lempengan marmer hitam, diselimuti bayangan. Sosok itu adalah seorang pemuda berkulit putih dan bermata oniks, mengenakan baju zirah yang menakutkan. Rambutnya panjang, dan lebih gelap dari sayap burung gagak. Di hadapannya, sebatang pohon rapuh tumbuh dalam kegelapan, cabang-cabangnya penuh dengan daun-daun layu. Suni mengamati pohon itu dan mendesah. Tidak berjalan baik, meski saya sudah berusaha. Pohon itu kehilangan sinar matahari, sedikit yang tersisa di pinggiran NKSC, tempat Suni mencurinya. Namun, pohon itu tangguh, seperti halnya orang-orang di sana. Pohon itu telah bertahan hidup untuk waktu yang lama di tempat terkutuk itu, dan sekarang pohon itu terus bertahan hidup di sini, di Godgrave. Suni merasa bersalah terhadap pohon itu. Itulah pohon yang telah dipotongnya menjadi 2 garis untuk menandai meninggalnya kedua orang tuanya. Setelah mengklaim kuil tanpa nama dan kembali ke dunia nyata, Suni mengunjungi NKSC dan mengambil pohon itu dari taman menyedihkan tempat pohon itu tumbuh. Tentu saja, ia menggantinya dengan pohon lain karena orang-orang di pinggiran kota tidak memiliki banyak hal yang menarik untuk dilihat, dan ia tidak ingin merampas pohon lain dari mereka. Bukan berarti itu terlalu penting. Sebagian besar pemukim yang memilih melewati gerbang mimpi bukanlah warga negara, tetapi mereka yang telah dibuang oleh umat manusia dan berharap menemukan tempat yang lebih baik bagi diri mereka sendiri di dunia yang berbeda. Akibatnya, pinggiran NKSC jauh lebih sepi daripada di masanya, dan akan semakin sepi seiring berjalannya waktu. Bagaimanapun, pohon yang dikenalnya itu kini berdiri di pelataran bentengnya, dan Suni sering datang untuk merawatnya, atau memandanginya sambil merenungkan berbagai hal. Sepertinya Valor dan Song sudah mulai bersiap. Tidak akan lama lagi, dia mendesah, lalu memejamkan mata dan menyelami laut jiwanya. Hal yang sangat sederhana, tetapi Suni membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk menemukan jalan kembali ke laut jiwa setelah diusir dari mantra mimpi buruk. Bahkan saat itu, ia hanya bisa memasukinya setelah berkonsentrasi dan bermeditasi dalam waktu yang lama. Setidaknya untuk sementara ia bisa melakukannya lagi dalam waktu singkat setelah berlatih selama setahun. Laut jiwa tampak sama seperti sebelumnya, namun juga sepenuhnya berbeda. Hamparan air yang sunyi itu sama saja. 6 matahari yang tak bercahaya yang tergantung di atasnya juga tidak berbeda. Akan tetapi, kini, sebuah kuil hitam yang megah berdiri di tengah danau, pilar-pilarnya diselimuti kegelapan. Itu adalah replika sempurna dari kuil tanpa nama, yang muncul di sini dengan sendirinya saat Suni mengklaim kepemilikan benteng kuno itu. Pasukan bayangan, yang sebelumnya tinggal di tepi laut jiwa, kini berkumpul di sekitar kuil, sama tak bernyawa dan tak bergerak seperti sebelumnya. Tentu saja, jumlah mereka sekarang jauh lebih banyak, dengan beberapa sosok raksasa menjulang tinggi di atas sisanya. Hampir tampak seolah-olah mereka akan hidup kembali kapan saja, siap memasuki kuil untuk menyembah tuannya. Suni tidak tahu persis apa yang menyebabkan perubahan ini, tetapi menduga bahwa laut jiwa semua orang suci agak berbeda dari laut jiwa milik mereka yang kurang terbangun. Bagaimanapun, laut jiwa adalah representasi jiwa seseorang, dan transendensi adalah tentang jiwa yang melampaui batas-batas wadah fananya. Karena itu, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya seperti apa laut jiwa seorang penguasa. Bagaimana dengan makhluk suci, atau makhluk ilahi? Apakah jiwa seorang dewa mengandung alam nyata? Dia belum tahu.
tapi mungkin suatu hari dia akan mengetahuinya. Bagaimanapun, untuk saat ini, dia datang ke sini untuk suatu tujuan. Duduk di tangga kuil yang gelap, Sunny mendesah dan memanggil bayangan-bayangannya. Tak lama kemudian, 5 sosok muncul di depannya. Santo, ular, mimpi buruk, Flen, dan peniru. Dia mempelajarinya tanpa suara. Ada lebih dari satu hal yang harus ia temukan lagi setelah kehilangan bimbingan yang berguna dari mantra. Memasuki laut jiwa adalah salah satunya, tetapi memelihara bayangannya adalah hal yang lain. Hanya setelah ditinggal sendirian, Sunny baru tahu dengan jelas di mana aspeknya berakhir dan mantra mimpi buruk dimulai. Menciptakan bayangan adalah salah satu aspek-aspeknya. Membuat mereka lebih kuat dengan memberi mereka memori, namun, adalah alat yang sangat membantu yang telah disediakan oleh mantra itu, membangunnya di sekitar kekuatan bawaannya. Itu masuk akal, kalau dipikir-pikir lagi. Ingatan lahir dari mantra, jadi tidak masuk akal bagi makhluk bayangan untuk bergantung pada ingatan untuk tumbuh. Hal yang sama dapat dikatakan tentang gema, yang juga merupakan bagian dari mantra, tidak masuk akal jika satu-satunya cara untuk menciptakan bayangan adalah melalui gema. Jadi, Sunny harus menemukan cara baru, cara yang benar, untuk mencapai kedua hal ini. Ia hanya berhasil sebagian. Sunny masih belum tahu cara menciptakan bayangan tanpa gema, tetapi ia telah menemukan cara untuk memberdayakan sebagian besar bayangannya. Vien adalah yang paling mudah dihadapi dalam hal itu. Yang ia butuhkan hanyalah melahap makhluk-makhluk kuat atau bahan-bahan mistis yang ampuh untuk tumbuh. Memang, perutnya benar-benar tak berdasar. Bajingan itu telah berpesta dengan segala macam makhluk mimpi buruk yang mengerikan selama bertahun-tahun, tetapi baru naik ke tingkat tertinggi baru-baru ini. Setelah memakan iblis besar itu beberapa hari yang lalu, semua atribut dan kemampuannya telah tumbuh lebih kuat, tetapi Vien belum memperoleh yang baru. Rahasia pertumbuhan serpen juga cukup sederhana, karena shadow itu selalu unik. Ranknya bergantung pada seberapa baik Sunny menguasai shadow dance, sementara kelasnya setara dengan masternya. Sunny tidak bisa lagi menerima aspek legasi relics, namun, ia masih bisa meningkatkan penguasaannya. Ketika itu terjadi, serpen juga akan menjadi supreme. Memang, dia khawatir untuk menyelami lebih dalam shadow dance karena kehilangan nama aslinya. Sementara itu, Nigma telah menjadi transenden teror, mencapai kelas dan rank yang sama dengan serpen. Butuh waktu lama bagi Sunny untuk mencari tahu cara membuat shadow miliknya ini lebih kuat tanpa adanya Nigma spell, tetapi solusinya sederhana. Nigma memakan mimpi makhluk-makhluk yang kuat. Ia menaklukkan mereka, tetapi juga bisa melahap mereka. Itulah caranya ia bisa mencapai pangkat yang lebih tinggi, meskipun prosesnya lambat dan penuh bahaya. Cara Marvelous Mimic untuk tumbuh juga tidak terlalu sulit. Ia dapat menghasilkan koin jiwa dengan melahap makhluk hidup. Koin jiwa tersebut dapat digunakan oleh siapa saja untuk memperkuat jiwa mereka. Tetapi jika diberikan kembali kepada Mimel, koin tersebut akan memperkuatnya. Namun, Sunny tidak benar-benar membutuhkan Mimi untuk naik pangkat untuk saat ini. Ciri-ciri terpenting dari Marvelous Mimel, volume penyimpanan dimensionalnya dan kerumitan bentuk yang dapat diambilnya, bergantung pada potensi jiwa tuannya, bukan jiwa shadow itu sendiri. Dan akhirnya, ada Sein. Melihatnya, Sunny mendesah. Dia adalah satu-satunya yang belum dia ketahui cara merawatnya. Di masa lalu, Sein tumbuh dalam peringkat dengan mengonsumsi memori dengan bantuan mantra, tetapi sekarang, tidak ada cara yang dia tahu untuk memperkuatnya. Akibatnya, bayangan pertamanya tetap menjadi iblis transenden hingga hari ini. Tentu saja,
Sejauh menyangkut iblis transenden, dia adalah yang paling mematikan yang pernah dilihatnya. Tetapi apakah itu cukup untuk apa yang akan datang? Sunni tidak tahu. Mendengar seseorang berjalan melintasi lantai marmer di halaman yang gelap, dia menyingkirkan bayangannya dan meninggalkan laut jiwa. Tampaknya dia kedatangan tamu. Budak Bayangan bab 1662, Pembangun Jembatan. Sunni membuka matanya dan memanggil helm onyx mantel yang menyembunyikan wajahnya. Pelindung matanya tidak seganas dan seram seperti Weaver's Mask, tetapi juga menakutkan. Bayangan gelap menyelimuti celah pelindung mata, menyembunyikan matanya, dan bulu hitam helm onyx bergerak sedikit tertiup angin. Sesaat kemudian, kegelapan halaman itu sirna oleh cahaya lembut. Sunni tidak bergerak, menunggu Nevis mendekat. Tentu saja, dia mengamatinya melalui bayangan. Rasa sakit yang tumpul tiba-tiba menekan hatinya. Dia telah berubah. Sumber cahaya itu adalah Nevis sendiri, bola api putih menari di telapak tangannya. Dia ingat bahwa Nevis pernah menggunakan beberapa memori untuk menghasilkan api dan cahaya di masa lalu, setelah kembali dari mimpi buruk kedua. Untuk menyelamatkan dirinya dari rasa sakit karena memanggil aspeknya. Namun sekarang, tampaknya, bukan itu masalahnya. Dia menghampirinya dan tetap diam beberapa saat, memandangi pohon rapuh itu dengan sedikit cemberut. Tak lama kemudian, tatapannya menjadi sedikit bingung, lalu cerah. Apakah itu pohon biasa? Sunni mengangguk. Memang, aku takut keadaannya tidak baik di sini, di alam mimpi. Jauh dari kehangatan dan cahaya, dia telah mencoba banyak cara untuk menggantikan keduanya, tentu saja melalui sihir, tetapi tidak banyak berhasil. Nevis terdiam sejenak. Aspek salah satu orang saya, sakti, ada hubungannya dengan perawatan tanaman. Saya bisa memintanya untuk melihatnya. Dia menoleh sedikit, menatapnya dengan kedua matanya sendiri. Itu akan sangat dihargai. Dia tersenyum tipis dan memandangi daun-daun yang layu. Meskipun begitu, aku harus mengakui bahwa aku tidak pernah membayangkan seseorang sepertimu akan merasa sentimental terhadap sebuah pohon, Lord Shadow. Sunni memiringkan kepalanya. Seseorang seperti aku? Nevis mengangguk. Seseorang yang memilih untuk hidup sendiri di tengah zona kematian yang tak bernyawa, melawan kekejian yang lapar. Dia menatapnya beberapa saat, lalu mengangkat bahu. Ini satu-satunya pohon di zona kematian yang tak bernyawa ini yang tidak pernah mencoba memakanku. Tentu saja, aku sentimental. Dengan itu, dia berdiri dan bertanya dengan nada dingin, kalau begitu, kamu sudah siap? Sekarang setelah mereka berdua mencapai kesepakatan awal, dia harus kembali ke Bastion dan melaporkannya kepada para tetua klan Valor. Namun, Nevis dan Firekeeper tidak akan mengulangi perjalanan panjang dan berbahaya melintasi Godgrave. Sebaliknya, jauh lebih mudah bagi mereka untuk menempatkan jangkar mereka di kuil tanpa nama. Begitu mereka kembali ke lokasi mereka yang terikat di dunia nyata, orang suci lain akan membawa mereka ke Bastion. Dan begitu mereka selesai di Bastion, Nevis akan membawa mereka kembali ke dunia nyata. Dari sana, mereka semua dapat kembali ke jangkar mereka di kuil tanpa nama. Prosesnya agak sulit, tetapi efektif. Jika Sunni mengizinkan mereka berlabuh di kuil tanpa nama, tentu saja. Namun, dia tidak melakukannya. Para penjaga api yakin bahwa itu karena dia belum mempercayai mereka. Nevis kemungkinan besar menduga bahwa dia tidak ingin orang suci lain, dan siapapun yang bersumpah pada domain, mengotori bentengnya dengan wewenang Anvil. Kenyataannya adalah dia tidak ingin memberi Valor akses mudah ke kuilnya. Semakin sulit bagi mereka untuk mencapainya, semakin sedikit mereka akan mengganggunya.
Jadi, alih-alih membiarkan penjaga api meletakkan jangkar mereka di sini, ia akan berperan sebagai tukang perahu itu sendiri. Ia akan mengantarkan mereka ke dunia nyata, lalu menemui mereka di sana pada waktu yang disepakati untuk membawanya kembali. Dengan cara ini, Sunni akan menjadi satu-satunya yang mengendalikan akses ke bentengnya, dan, karenanya, Godgrave. Namun, sebelum Nevis dan Firekeeper pergi, mereka ingin membahas pokok-pokok umum aliansi mereka dengannya. Semakin baik mereka mengetahui apa yang diharapkan, semakin rinci tawaran yang dapat mereka bawa kembali dari Bastion. Ayo pergi. Tak lama kemudian, mereka berdua memasuki aula utama kuil dari salah satu lorong samping. Para penjaga api sudah ada di sana, bersama lentera-lentera mereka yang menyebalkan. Sunni mendesah di balik pelindung helmnya. Sebelumnya di sini begitu gelap dan damai. Selain beberapa hari singkat tahun lalu ketika segelintir sleeper yang ketakutan berdiam di kuil tanpa nama, kehidupannya di sini cukup damai. Keadaan tidak akan damai lebih lama lagi. Sunni menggerakkan tangannya, dan bayangan-bayangan itu muncul dari lantai, membentuk peta medan terperinci dari bagian alam mimpi yang diketahui. Para penjaga api menatapnya beberapa saat, lalu terbatuk dan menaruh peta kertas yang mereka bawa. Sunni mendekati peta gelap itu dan menatapnya beberapa saat. Pegunungan Hollow menjulang seperti taring tajam dari lantai marmer. Jauh di selatan, sebuah kastil hitam berdiri di tengah danau hitam. Sebuah jembatan besar menghubungkan puncak yang tinggi dengan gunung berapi yang dahsyat, dengan istana hitam yang indah bertengger di salah satu ujungnya. Di bawahnya, sebuah kapal hitam hanyut di lautan kegelapan. Banyak benteng yang lebih kecil tersebar di sana-sini. Namun, dia melihat sesuatu yang lain. Sebuah kerangka hitam dengan kepala bersandar di pinggiran pegunungan Hollow. Nevis pun mempelajari peta itu, lalu mendesah pelan nyaris tak terdengar. Akhirnya, dia berkata dengan nada datar, perang antara Sword Domain dan Song Domain tidak dapat dihindari. Tidak ada hubungan antara keduanya di daratan, dan House of Night berpegang teguh pada kenetralannya meskipun kedua klan besar berupaya keras untuk menjalin aliansi dengan mereka. Yang berarti, jembatan darat harus dibuat, dan akan dibuat. Dia menunjuk ke kerangka hitam. Jembatan darat itu adalah Godgrave. Klan agung yang menaklukkannya terlebih dahulu akan memiliki kemampuan untuk melancarkan invasi ke wilayah musuh. Bahkan jika invasi penuh tidak mungkin dilakukan karena pertahanan musuh yang sangat kuat, pihak yang mengendalikan Godgrave dapat mengganggu musuh, mengganggu rantai pasokan, menaklukkan benteng yang lebih lemah, dan memperkuat domain mereka sambil melemahkan pihak lain. Nevis menatap Sunni. Jadi, Tuan Bayangan, Anda pasti mengerti apa artinya. Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan sikap dingin dan acuh tak acuh, artinya, tidak ada pihak yang dapat membiarkan musuh merebut Godgrave. Jadi, Ditsone ini tidak akan menjadi jembatan darat untuk memulai perang, melainkan medan perang tempat perang akan berlangsung. Dan karenanya, kehidupan damainya sudah berakhir. Budak Bayangan bab 1663, Perang Domain. Sunni terdiam beberapa saat, menatap peta. Kemudian, tawa cekikikan terdengar dari balik helm hitamnya, terdengar sedikit menyeramkan di tengah kegelapan yang menyelimuti aula kuil yang sunyi. Berperang di Godgrave, sungguh tindakan yang kurang ajar dan gila. Tapi aku tidak mengharapkan hal yang kurang dari klan agung. Para penjaga api saling melirik, merasakan sedikit nada menghina dalam suaranya yang dingin. Akhirnya, salah satu dari mereka berkata dengan kaku, kami juga mewakili salah satu klan besar, Lord Shadow. Sunni hanya menoleh, menatapnya.
Sang penjaga api gemetar di bawah tatapannya, mengalihkan pandangan dari kegelapan yang tak tertembus yang bersarang di pelindung helm onyx. Seolah-olah tidak ada orang sama sekali di dalam baju besi hitam yang menakutkan itu. Namun, Nevis hanya tampak penasaran. Dia menatapnya dan bertanya, suaranya tenang, "Kamu punya hubungan dengan klan besar?" Yah, tentu saja dia penasaran. Secara logika, seorang Saint seperti Sunny tidak mungkin muncul tanpa bersinggungan dengan setidaknya satu dari klan legasi yang hebat. Kemungkinan besar dia pernah mengabdi pada Valor, Song, atau Knight secara langsung di masa lalu. Dia sekarang mandiri, dan tampaknya menyimpan dendam terhadap klan-klan besar. Siapapun pasti penasaran untuk mengetahui alasannya. Sunny mengangkat bahu. Hubungan? Kurasa begitu. Meski mungkin sebagian orang menyebutnya hubungan sepihak. Ia mengalihkan pandangannya kembali ke peta dan membuat bayangan bergerak. Gunung-gunung runtuh, lautan kegelapan menghilang, dan kerangka hitam itu membesar, mencapai ukuran manusia rata-rata. Segala sesuatu yang lain menghilang, hanya menyisakan Godgrave dan sekitarnya yang terlihat. Jadi, bagaimana perang akan dimulai? Nevis terdiam sejenak, lalu menoleh ke peta juga. Klan Song sudah membangun jalan menuju tangan kanan. Mereka akan menggunakannya untuk memanjat kerangka dan membangun benteng di bahu kanannya. Valor juga menggerakkan pasukannya, mengincar tangan kiri. Mereka akan sedikit tertunda karena harus membangun jembatan. Lengan kiri mayat raksasa itu patah, jarak yang sangat jauh memisahkan ulna dan radius dari humerus. Ada perbedaan ketinggian yang signifikan, jadi pembangunan jembatan akan memakan waktu. Nevis melanjutkan, pada akhirnya, itu tidak masalah. Akan ada benteng yang didirikan di bahu kiri raksasa itu, dan tulang rusuknya akan menjadi medan perang. Tentu saja, bertarung di bawah langit terbuka, berbahaya. Namun, Hollow bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh prajurit dari kedua klan. Setidaknya tidak pada tahap awal perang. Sunny memiringkan kepalanya. Tahap awal, dia mengangguk dengan tenang, mengamati kerangka hitam itu dengan fokus intens. Ya. Tahap awal akan mencakup penaklukan wilayah secara perlahan dan peperangan posisional. Godgrave adalah dead zone, jadi tidak akan mudah untuk mengklaimnya. Namun, kejatuhannya tidak dapat dihindari, karena itu adalah kehendak para penguasa. Pasukan akan maju, menutup retakan di tulang untuk mencegah Nigma Creatures muncul di permukaan. Nevis berhenti sejenak. Tentara Sword Domain akan memiliki keuntungan selama tahap itu. Pertama, karena mereka memiliki lebih banyak pengalaman dalam berperang melawan Dream Realm. Kedua, karena beberapa Saint yang secara unik cocok untuk tugas itu melayani raja. Seperti Skytide, Sunny mengerutkan kening di balik pelindung helmnya. Saint Tiris menguasai angin dan awan badai. Aspeknya memang tak ternilai harganya di Godgrave, tempat tabir awan berdiri di antara semua makhluk hidup dan kehancuran total. Itu tidak diragukan lagi akan menjadikannya sasaran. Meskipun sudah mengetahui jawabannya, dia tetap bertanya, kapan tahap awal akan berakhir? Nevis meliriknya dengan muram, setelah Godgrave cukup banyak direbut oleh kedua pasukan untuk menemukan dan menaklukkan benteng. Tahap kedua adalah menaklukkan lebih banyak lagi. Dan tahap terakhir adalah mendorong musuh yang hancur keluar dari kerangka dan mengklaimnya sepenuhnya. Diikuti oleh periode konsolidasi dan invasi yang tak terelakkan ke domain musuh yang melemah, tidak diragukan lagi. Para penjaga api anehnya terdiam. Mereka tampaknya tahu bahwa perang akan segera terjadi. Namun, mungkin ini pertama kalinya mereka mendengar seseorang berbicara tentang hal yang tak terelakkan secara terbuka. Nevis terdiam sejenak.
Apakah kau mengerti mengapa penaklukan benteng pertama itu begitu penting, Tuan Bayangan? Suasana hati Sunyi tiba-tiba anjlok. Saya bersedia. Itu karena saat salah satu pasukan merebut benteng, domain penguasa mereka akan memasuki Godgrave juga. Dan itu akan memungkinkan penguasa itu untuk mengerahkan kekuatan penuh mereka di area yang luas di sekitar benteng. Begitu itu terjadi, Hollow yang sebelumnya tidak dapat didekati tidak akan terlalu mustahil untuk dilintasi, dan sifat perang akan berubah. Semakin banyak benteng yang ditaklukkan, semakin luas domain akan menyebar. Dan akhirnya menelan seluruh wilayah ini. Kalau begitu, bukan hanya para Awaken, Ascended, dan Saint yang menumpahkan darah pada tulang-tulang kuno. Anvil dan Qi Song bisa saja bertarung secara langsung, membelah langit dan menghancurkan bumi. Sunyi merasakan sedikit ketakutan dan tersenyum muram, gembira dengan perasaan yang setengah terlupakan itu. Nevis tampaknya menyadari bahwa bayangan yang menenggelamkan aula besar itu bergerak sedikit. Dia menggelengkan kepalanya. Jadi, Lord Shadow, Anda harus mengerti bahwa menjaga netralitas kuil Anda akan sulit. Memiliki benteng di awal perang adalah keuntungan yang terlalu besar. Tidak peduli apapun yang diinginkan para tetua saya, mereka akan sangat bersemangat tentang hal ini. Sunyi tertawa. Oh, tidak. Sebenarnya, menurutku itu tidak akan sulit sama sekali. Dia memiringkan kepalanya sedikit. Betapapun rakusnya mereka ingin memiliki bentengku, mereka lebih berhati-hati melihatnya jatuh ke tangan musuh. Jadi, jika mereka tidak mau menyetujui saranku, wah, aku bisa pergi dan menawarkan jasaku kepada Song. Putri-putri ratu mungkin terbukti lebih akomodatif daripada para tetuamu. Oh, dan mereka juga sangat enak dipandang. Salah satu penjaga api terbatuk, membuat Sunyi bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan paru-parunya. Nevis memiringkan kepalanya dan menatapnya, kemungkinan besar sedang mempertimbangkan ancaman nyata. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, dan aku tidak. Sunyi membeku. Apa? Nevis tampak berpikir. Kau mengatakan bahwa putri-putri Qi Song mungkin lebih akomodatif dan enak dipandang, mengacu pada fakta bahwa kedua faktor ini merupakan kelebihan klan Song dibanding Valor. Namun, aku juga putri Raja Anvil. Artinya, aku dirugikan dalam hal itu. Apakah kau mengisyaratkan bahwa klan Valor harus membuat lebih banyak konsesi dalam negosiasi, karena penampilanku yang buruk? Kini, Sunyi merasa ada yang salah dengan paru-parunya. Sambil menahan batuk, ia berusaha keras untuk bersikap dingin dan acuh tak acuh. Sialan, apa dia sedang bersenang-senang? Tidak, dia pasti sedang menggodaku. Benar kan? Ketika dia berbicara, suaranya sedikit tumpul, tidak. Kecantikanmu bersinar dan menyilaukan, Lady Nevis, aku tidak berani. Dia menatapnya beberapa saat, lalu tersenyum. Benarkah? Baiklah kalau begitu. Oh, tapi kalau kau mau, aku bisa meminta para tetua untuk mengirim Morgan ke sini, lain kali. Budak Bayangan bab 1664, Pencarian dan Penyelamatan. Sunyi mengutuk dirinya sendiri dalam hati karena memutuskan tidak mengenakan topeng wafer hari ini. Orang lain juga mengutuknya. Para penjaga api menjaga suara mereka tetap pelan, tetapi mereka meremehkan pendengaran seorang suci. Orang itu, memangnya dia siapa? Yang mengkritik penampilan nona kita? Kata orang yang menyembunyikan wajahnya di balik topeng. Dia pasti seburuk kodok, sepele, dan dangkal. Dia menggertakkan giginya di balik pelindung helm onyx. Kodok apaan? Apa-apaan kodok itu? Wajahku begitu tampan hingga bisa membiayai seluruh bisnis, dasar orang tak berguna. Apa yang diketahui orang-orang bodoh ini? Namun secara lahiriah,
Dia tetap dingin dan acuh tak acuh. Bahkan jika butuh usaha, memiliki markas yang aman di wilayah yang mematikan saja sudah cukup menjadi keuntungan. Jika Valor ingin mengklaim kuilku, mereka bisa datang dan menaklukkannya. Atau lebih tepatnya, mereka bisa mencoba. Kata-kata terakhirnya terdengar sangat menyeramkan. Nada bicaranya tidak berubah, tetapi tiba-tiba terdengar sangat mengancam. Nevis terdiam sejenak, lalu mengangkat bahu. Begitu ya? Kalau begitu, apakah kau tahu benteng lain di Godgrave? Pengetahuan awal tentang lokasinya bisa jadi sama pentingnya. Sunni melirik kerangka hitam itu, tidak ada satupun di permukaan. Namun, ada beberapa di Hollows. Aku pernah melihat beberapa dari jauh. Mengenai lautan abu, bahkan aku tidak cukup berani untuk turun ke sana. Dia nampaknya tertarik pada apa yang dikatakannya. Kau sudah menjelajahi Hollows? Sunni mengangguk. Agak, tapi tidak terlalu parah. Itu tempat yang mematikan. Para penjaga api menjadi pucat. Jika seorang Saint yang tinggal di zona kematian menyebut suatu tempat sebagai tempat yang mematikan, maka tempat itu pasti lebih buruk daripada neraka. Nevis bertahan sejenak. Akhirnya, dia mengangguk. Kurasa aku sudah cukup tahu untuk membuat laporan kepada para tetua. Sudah waktunya bagi kita untuk kembali. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara keras. Vien bergerak sedikit, api neraka menyala lebih terang di matanya. Pada saat yang sama, sosok tinggi dan anggun muncul di pintu masuk kuil. Itu Saint. Akan tetapi, saat ini, keanggunannya yang gelap tidak terlihat sama sekali. Itu karena dia membawa sesuatu di bahunya. Sesuatu itu melawan dan mengumpat dengan putus asa, tak berdaya melawan cengkeraman batu sadol. Lepaskan aku, dasar keji. Kalau kau mau membunuhku, cepat saja. Kenapa kau menyiksaku? Sunni berkedip, bahasa manusia. Mengapa ada yang mengumpat dalam bahasa manusia di sini, di Godgrave? Nevis dan para penjaga api juga tercengang. Saint berjalan ke arah mereka dan tanpa basa-basi membuang bebannya ke lantai. Orang itu berguling-guling di lantai marmer dan merangkak berlutut, merangkak kembali karena takut. Mundurlah, iblis. Dia masih sangat muda dan sangat kotor. Wajahnya berlumuran lumpur dan darah kering. Dia mengenakan baju besi yang robek yang tampaknya merupakan memori yang tertidur, tubuhnya penuh dengan luka-luka yang dalam. Sesaat kemudian, bagian belakang kepalanya membentur lutut Nev. Dia terdiam sesaat, lalu perlahan mendongak, matanya terbelalak ketakutan. Lalu, ekspresi keterkejutan luar biasa tampak di wajah kekanak-kanakannya. Seolah-olah otak pemuda itu untuk sementara berhenti berfungsi. Dia berkedip, Santo Nevis. Dia menatapnya tanpa suara. Pemuda itu menatapnya, lalu ke penjaga api, lalu ke Sunni. Akhirnya, tatapannya kembali ke wajah cantik Nev. Pipinya memerah tak terkendali. Apa yang kau? Apa aku sudah mati? Apakah ini surga? Dia memiringkan kepalanya sedikit, lalu berkata dengan nada netral, ini adalah alam mimpi. Apakah kamu seorang penidur? Sunni sudah menduga bahwa remaja nakal itu adalah seorang sleeper. Tahun lalu, dia menemukan beberapa orang setelah titik balik matahari musim dingin dan mengirim mereka ke Song. Namun, tahun ini, dia tidak menemukan seorang pun di sekitar wilayahnya. Dia berasumsi bahwa mereka semua tewas di bagian lain Godgrave, atau mantra itu tidak mengirim siapapun ke sini kali ini. Sunni tidak yakin apa motif mantra itu mengirim sleeper ke Godgrave. Mereka sama sekali tidak punya peluang untuk bertahan hidup di sini. Kelompok terakhir hanya bisa bertahan hidup karena dia. Tapi sekali lagi, mungkin justru karena kehadirannya,
mantra itu melemparkan mereka ke sini. Agak aneh, membayangkan bahwa dia cukup kuat untuk menjadi faktor dalam keputusan yang dibuat oleh mantra itu. Dalam hal apapun, pria muda itu menelan ludah. Seorang penidur? Ya, aku. Walt, kau adalah Saint Nevis. Bintang yang berubah dari api abadi. Lady Nevis, apa yang kau lakukan di sini? Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan malu-malu, dan di mana ini? Apakah kita dekat dengan bastion? Dia berlutut di depannya dan dengan lembut meletakkan tangannya di bahunya. Cahaya lembut menyelimuti mereka, menyebar ke tubuh Slipper. Luka-luka yang menutupinya mulai sembuh, dan ekspresi lega langsung muncul di wajahnya. Sang tidur menatap Nevis dengan mata terbelalak. Matanya penuh bintang. Sunni bergeser sedikit. Apa yang bajingan itu tatap dengan ekspresi seperti itu? Namun, ia harus menamparkan dirinya sendiri dalam hati. Apakah ia benar-benar merasa cemburu pada Slipper yang malang? Nevis berbicara dengan nada yang dianggap lembut. Baginya, kita berada di wilayah yang jauh dan sangat berbahaya di alam mimpi. Para prajuritku dan aku berada di sini untuk menjalankan misi penting. Kau beruntung telah bertemu kami, anak muda. Jika tidak, aku khawatir nasibmu akan ditentukan. Si tidur muda tetap diam, menatapnya dengan ekspresi aneh. Sunni mendesah. Saya tidak menyangka ada satupun dari Slipper yang selamat tahun ini. Pada titik balik matahari terakhir, saya bertemu beberapa orang dan membantu mereka melarikan diri. Tampaknya hanya ada satu yang selamat kali ini. Suaranya terdengar dingin dan tidak peduli. Nevis meliriknya sekilas, lalu berbalik kembali ke pemuda itu. Jangan khawatir, yang terburuk sudah berlalu. Kamu aman sekarang. Kami akan membawamu kembali ke dunia nyata. Dia menarik napas dalam-dalam, memejamkan matanya sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Tidak boleh. Aku tidak sendirian. Ada yang lain juga. Kami bersembunyi dan bertahan hidup selama berhari-hari, tetapi kemudian, tidak ada lagi air. Seseorang harus keluar untuk mencoba mencari bantuan, dan aku menawarkan diri. Sunni mendesah di balik helmnya, sudah tahu apa yang akan terjadi. Si penidur meraih lengan Nev dan berkata dengan suara serak, "Tolong, Lady Nevis. Kau adalah Changing Star. Tolong selamatkan yang lain." Sunni merasa marah. Mantra itu punya nyali. Pertama, ia telah menelantarkannya. Sekarang, ia menggunakannya sebagai pengasuh bagi para Slipper yang malang. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, lalu bertanya, suaranya muram, yang lainnya yang Anda sebutkan. Di mana mereka? Budak Bayangan bab 1665, sendirian dalam kegelapan. Ternyata, ada dua Slipper lain di suatu tempat di luar sana, bersembunyi di bawah akar pohon mati di Hollows. Mereka berada jauh di luar fragmen Shadow Realm dan di dalam tulang kerangka raksasa, yang membuat penyelamatan potensial bermasalah. Sebenarnya, sungguh ajaib bahwa mereka mampu bertahan selama itu. Terlalu ajaib, mungkin. Sementara penjaga api menenangkan remaja nakal itu dan memberinya makanan, Sunni menatapnya dengan dingin. Dia telah mempelajari jiwa sang penidur, memastikan bahwa dia memang manusia yang tidak aktif. Tetapi mengapa Nevis dan orang-orangnya begitu ceroboh? Dia meliriknya, lalu bertanya. Suaranya tanpa emosi, bagaimana kau tahu kalau dia bukan salah satu wadah Skinwalker? Nevis, yang berdiri beberapa langkah dari Slipper, mengangkat bahu, jika dia suatu kekejian. Apiku akan membakarnya, bukan menyembuhkannya. Sunni mengangkat sebelah alisnya. Masuk akal, jiwanya kebal terhadap korupsi, jadi api jiwanya tidak menoleransinya.
Memang, Nevis belum menguasai aspek kekuatannya itu sampai tingkat seperti itu di masa lalu. Baiklah, dia bukan Skinwalker. Namun, itu tidak berarti bahwa Sleeper itu tidak berbahaya. Dia masih bisa menjadi tubuh yang Mordred putuskan untuk dipakai. Memang, itu sangat tidak mungkin. Akan sangat sulit menemukan Sleeper hanya beberapa hari setelah titik balik matahari musim dingin, apalagi menyeretnya ke Godgrave. Dan meskipun Mordred kuat, akan lebih sulit lagi untuk melintasi Godgrave dalam tubuh Dorman, bahkan untuknya. Jadi mengapa Sleeper ini begitu aneh? Sunni melangkah maju, dan meskipun dia tidak mengatakan apapun, para penjaga api secara naluriah menjauh darinya. Si penidur mendongak, matanya tiba-tiba membelalak karena takut. Tuanku, berhenti di depan remaja itu, Sunni menunduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aneh sekali, meskipun dia bisa melihat pemuda yang kotor itu, dia tidak bisa merasakannya. Seolah-olah tidak ada seorang pun di sana, tidak ada bau, tidak ada kehadiran, bahkan bayangan pun tidak bisa dia lihat. Apakah itu sebabnya dia tidak merasakan apa yang dibawa Sein sampai dia sudah berada di kuil? Sudut mulutnya melengkung ke atas. Apakah itu aspekmu? Si tidur tersentak, lalu menunduk. Iya, tuanku, aku tidak pandai dalam hal apapun kecuali bersembunyi. Tapi bersembunyi, aku benar-benar pandai dalam hal itu. Sunni memiringkan kepalanya. Sungguh aspek yang kuat, tidak mudah bagi kemampuan yang tidak aktif untuk menipu indera seorang Sein. Mungkin tidak sepenuhnya tidak masuk akal bagi mantra untuk mengirim anak malang ini ke sini. Bagaimanapun, aspeknya itu dapat menjelaskan bagaimana sang tidur berhasil bertahan dalam perjalanan singkat melintasi Godgrave. Siapa namamu? Pria muda itu menggigil. Ini Rai, tuanku. Sunni terdiam sebentar, lalu mengangguk. Baiklah, aku sudah memutuskan untuk tidak membunuhmu, Dreamer Rai. Meninggalkan pemuda itu dengan mulut menganga, Sunni berjalan pergi. Saat dia melakukannya, para penjaga api menatapnya dengan pandangan sinis dan kembali mencoba menenangkan remaja itu. Upaya mereka sebelumnya telah dibatalkan sepenuhnya oleh beberapa kata dari sang penguasa bayangan. Nevis meliriknya dan mengangkat sebelah alisnya. Apakah kau sering membunuh Sleeper, Lord Shadow? Sunni merenung sejenak, mencoba mengingat berapa banyak Sleeper yang telah dia bunuh. Pada akhirnya, dia menjawab dengan tenang. Tidak sering kemudian dia berbalik menghadapnya dan bertanya dengan nada tanpa emosi yang sama, bagaimana denganmu, Lady Nevis? Dia tidak menjawab, malah mengalihkan pandangannya ke nasib teman-teman muda Rai. Kau lebih mengenal Godgrave, kami berdua dan prajuritku. Bisakah kami menyelamatkan 2 Sleeper lainnya dari Hollows? Itu bukan misi yang dipercayakan kepadaku oleh Clan Valor, tapi tetap saja. Jika memungkinkan, aku ingin menyelamatkan mereka. Sunni ragu sejenak. Bisakah kita? Tentu, itu mungkin. Tapi orang-orangmu, betapapun terampilnya mereka, tidak ada jaminan bahwa mereka semua atau salah satu dari mereka akan bertahan hidup di Hollows. Namun, kau dan aku dapat mencobanya sendiri. Dia mengangguk sederhana. Kalau begitu, itulah yang akan kami lakukan. Jika Anda bersedia, dia menatapnya dalam diam, berpura-pura terkejut. Apakah Anda suka mempertaruhkan hidup Anda untuk orang asing, Lady Nevis? Berani memasuki zona kematian untuk beberapa Sleeper yang tidak penting. Bukankah akan sangat disayangkan jika seseorang yang termasyhur seperti Anda tewas tanpa alasan yang jelas? Mengapa melakukannya? Dia tersenyum tipis. Pertama, aku tidak berencana untuk mati di sini. Sebut saja aku sombong, jika kau mau. Kedua, bukankah kau agak munafik, Lord Shadow?
Tidak ada yang memaksamu untuk menyelamatkan Sleeper tahun lalu, tetapi kau melakukannya. Tidak hanya itu, kau bahkan mengawal mereka sampai ke wilayah klan Song. Jadi, mohon maafkan aku, tetapi aku tahu kau tidak sekejam yang kau inginkan di balik topeng itu. Benarkah? Sunyi mengerutkan kening, memutuskan untuk bertindak lebih tirani di masa depan. Dia berbalik dan menatapnya, senyumnya sedikit melebar. Dan yang terpenting, karena aku ingin. Itulah satu-satunya alasan yang kubutuhkan. Sunyi tertawa kecil. Ah, itu dia. Dia tidak berubah. Dia menggelengkan kepalanya. Bagaimana jika semua ini adalah rencana licik untuk memikatmu ke Hollows sendirian? Di mana aku akan lebih mudah menyingkirkanmu? Bagaimana jika aku sudah membuat kesepakatan dengan klan Song? Apakah kau tidak takut mengikutiku ke dalam kegelapan? Tanpa ada yang melindungimu? Nevis terdiam sejenak, lalu mengangkat bahu acuh tak acuh. Bukankah kau seharusnya takut mengikutiku ke dalam kegelapan? Benteng milikmu ini sangat berharga. Bagaimana jika aku sudah menerima perintah dari klan Valor untuk melenyapkanmu dan menjadikannya milikku? Sunyi menatapnya sebentar, lalu tertawa dingin. Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku mungkin harus takut. Tapi, sayang sekali, akhir-akhir ini aku bersikap bodoh dan tidak takut. Ada nada menyeramkan dalam nada bicaranya, seolah-olah dia mengundangnya untuk mencoba sesuatu. Nevis tersenyum, terperbudak oleh rasa takut adalah lebih bodoh. Dengan itu, dia melemparkan pandangan terakhir ke arah Sleeper. Ekspresinya berubah secara halus, beralih dari kelesuan yang tenang menjadi keadaan fokus yang dingin. Mungkin itu lebih baik. Aku akan memerintahkan orang-orangku untuk merawat pohonmu saat kami pergi. Meski begitu, waktu adalah hal terpenting. Aku menduga bahwa ketiga Sleeper ini bertahan selama itu karena aspek pemuda ini. Dia mengajukan diri untuk keluar dari tempat persembunyian mereka karena dia pikir dialah orang terbaik untuk pekerjaan itu. Tetapi dua yang tersisa mungkin dalam bahaya tanpa dia. Jika mereka masih hidup, kita harus menemukan mereka sesegera mungkin. Sunyi mengangguk. Benar juga. Bicaralah pada orang-orangmu dan cari tahu apa lagi yang telah mereka pelajari dari anak laki-laki itu. Kita akan pergi begitu selesai. Selagi Nevis berbicara kepada para penjaga api, dia berlama-lama sejenak, mengamatinya. Suasana hatinya sedang buruk. Sialan, aku tidak ingin mengungkapkan apa yang tersembunyi di Hollows kepadanya secepat ini. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.